Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Gempa Bumi mengeluarkan keris saktinya yang bernama keris si penyingkir jiwa. Bisakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 menghadapinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tiba-tiba, pendekar 212 bersuit nyaring. Tubuhnya lenyap dalam satu kelebatan yang sukar dilihat mata. Dengan merubah jurus-jurus ilmu silatnya, maka dia mulai membuka serangan. Dari sela bibirnya, terus-menerus melesat suara siulan yang nyaring tak menentu dan menyakitkan telinga. Permainan silat Gempa Bumi agak mengendur sedikit akibat pengaruh siulan pendekar 212. Tapi begitu dia tutup jalan pendengarannya, maka pengaruh yang mengacaukan itu pun lenyap. Dan kembali dengan gencar, laki-laki ini mendesak lawannya. Di samping memakai habis-habisan Wiro juga mengagumi keampuhan senjata sakti di tangan lawan. Dahsyat benar nih bapak-bapak ini. Setiap serangannya selalu kandas, laksana menghadang tembok kuku yang tak kelihatan. Tubuh lawan seperti terbungkus oleh satu kekuatan yang tidak nampak. Dan pendekar 212 dalam keadaan kepepet itu mulai pikir-pikir untuk keluarkan kapak maut naga geni 212. Tapi sebelum maksudnya itu kesampaian, tiba-tiba dia ingat. Bagaimana kalau dia mengeluarkan jurus-jurus silat yang diajarkan tua gila kepadanya? Benar-benar tolol sekali dia. Mengapa tidak dari tadi dia mengeluarkan ilmu silat orang gila dan sekaligus untuk menjajaki sampai di mana kehebatan ilmu silat yang diajarkan oleh tua gila itu? Pendekar 212 membentak nyaring. Tubuhnya lenyap. Gempa Bumi mengiringi gerakan lawan itu dengan tertawa mengejek. Keluarkan seluruh ilmu kepandaianmu dalam 3 jurus di muka. Nyawamu tak bisa diselamatkan lagi, tikus busuk. Dan sebelum Wiro bergerak, dia telah menyerang lebih dulu dengan satu tusukan yang ganas dan cepat. Wiro Sableng gerakan kedua kakinya dalam gerakan yang aneh dan tak teratur kelihatannya. Tubuhnya diliukan ke samping laksana batang padi, dihembus angin, sedang kedua tangan bergerak ke kiri dan ke kanan juga dalam gerakan yang tak teratur. Tapi justru gerakan yang acak-acakan ini berhasil melewatkan tusukan senjata lawan. Dengan gemas, Gempa Bumi kirimkan lagi satu serangan yang lebih cepat dan lebih ganas. Suara keris menderu. Sinar hitam berkiblat. Wiro mencak-mencak kian kemari. Ujung keris di tangan Gempa Bumi menderu ke muka pemuda itu. Dan kelihatannya dalam kejap itu juga akan menghujam di wajahnya. Pagar alam mengeluarkan seruan tertahan. Mayang menutup wajahnya, tak berani menyaksikan bagaimana keris itu akan menancap di muka pemuda yang diharapkan bakal menolong dirinya. Tapi aneh, sedetik lagi ujung senjata Gempa Bumi akan menemui sasarannya. Dalam suatu gerakan tak menentu, kelihatan kepala pendekar 212 seperti disentakkan oleh satu tenaga besar ke belakang. Dan ini membuat tusukan keris Gempa Bumi hanya menghantam tempat kosong. Gempa Bumi kertakan rahang. Segera dia lipat gandakan tenaga dalam serta keluarkan seluruh tipu-tipu serangan ilmu silatnya. Wiro bergerak cepat, jingkrak kiri, lompat kanan,
mundur terhuyung-huyung dan maju laksana babi celeng. Tangan dan kaki menyambar tiada menentu dan tiada terduga. Bagaimanapun Gempar Bumi percepat serangan dan keluarkan segala jurus yang terlihai dari ilmu silatnya, tetap saja dia tak sanggup mendesak lawan yang seperti yang sudah-sudah. Beberapa kali dia menusuk dengan seluruh tenaga, tapi cuma menghantam tempat kosong, hingga tubuhnya tersaruk ke muka dan beberapa kali hampir membocah kena dihantam kaki dan tangan lawan. Diam-diam sambil mundur, Gempar Bumi perhatikan ilmu silat aneh yang dimainkan si pemuda. Gempar Bumi tertati-tati sampai 9 langkah ke belakang. Diusapnya dadanya yang kena dipukul lawan dengan tangan kiri, dan pada sela bibirnya kelihatan darah kental berlelehan. Gempar Bumi seka darah itu dengan ujung lengan baju. Napasnya sesak, cepat-cepat diaturnya jalan darah dan pernapasan. Kedua matanya menyorot ganas. Tikus busuk, kalau aku tidak salah lihat, kau telah memainkan jurus-jurus silat orang gila. Apa kau muridnya tua gila? Kau tak ada hak bertanya, monyet berkumis. Jawab Wiro Sableng. Kau dengarlah, hari ini ku ampuni jiwamu, tapi jika kau berani muncul lagi di depan hidungku, jangan harap ada ampunan yang kedua kalinya. Wiro tertawa mengejek. Gempar Bumi berpaling pada pagar alam dan berkata, pada tanggal 3 bulan mendatang, ku dengar kau akan meresmikan berdirinya perguruan Kejora. Hari itu aku akan datang untuk mengambil anakmu, dan jangan harap belas kasihan dariku kalau kau berani berlaku seperti yang sudah-sudah. Niscaya kau akan berdarah. Hei, manusia yang tidak bermuka, apakah ajaran yang kau terima hari ini tidak membuat kau hinsap? Hadik pagar alam. Gempar Bumi tidak menyauti hadikan itu, tapi berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, apa yang ku terima hari ini, kelak akan kubayar berikut bunganya dalam waktu singkat. Sekarang katakan kau punya nama, agar tidak susah aku mencarimu. Hah? Mau tahu nama aku? Baiklah. Nih. Tiba-tiba Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke muka. Karena tiada menduga, Gempar Bumi tak sempat berkelit. Tapi anehnya, pukulan jarak jauh lawan itu tidak mencelakakannya. Sekalipun dirasakannya angin itu menyambar dadanya. Tapi sewaktu dia memandang ke dadanya, terkejutlah laki-laki ini. Pada dada kiri baju hitamnya terpampang 3 buah angka. Angka 212. Gempar Bumi tidak tahu apa artinya 3 deretan angka tersebut. Namun kepandaian untuk membuat angka-angka seperti itu dalam jarak jauh demikian rupa bukan kepandaian sembarangan. Nyali Gempar Bumi menciut lumer. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu. Begitu Gempar Bumi lenyap, maka Mayang segera menjura di hadapan Wiro Sableng dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Wiro senyum-senyum malu, kemudian menganggukkan kepala pada pagar alam. Orang muda, kata pagar alam, pertolonganmu sangat besar terhadap kami, ayah dan anak. Kami mengucapkan terima kasih. Boleh aku tahu nama dan dari mana kau datang? Namaku Wiro. Aku datang dari Pulau Jawa. Wah, ternyata kau orang perantauan. Pantas permainan silatmu hebat. Tapi melihat kau tadi mengeluarkan ilmu silat orang gila, aku jadi heran. Setauku, pencipta ilmu silat itu adalah seorang tua aneh yang diam di satu pulau di sebelah barat Pulau Andalas ini. Jadi bukan dari Pulau Jawa. Wiro Sableng menuturkan riwayat perjalanan secara singkat. Pagar alam angguk-anggukan kepala. Kau beruntung, Wiro. Tak sembarangan orang diberi anugerah ilmu kepandaian seperti itu oleh tua gila si orang aneh. Bahkan jarang sekali dia memperlihatkan diri, dicari pun sukar.
Wiro Sableng memandang ke kaki pagar alam yang terebus air mendidih sewaktu mengadakan pertunjukan mencari uang di pasar tadi. Lalu dikeluarkannya sebutir pil dan diberikannya pada laki-laki itu. "Telanlah, mungkin bisa menolong lukamu itu." Pagar alam menerima pil itu, menelitinya sebentar, lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Setengah menit kemudian, rasa sakit pada kedua kakinya lenyap sama sekali. Meskipun keadaan kedua kaki itu di luarnya tidak ada perubahan sama sekali. "Terima kasih Wiro," kata pagar alam. Sementara Maya mengangkat adiknya yang mulai siuman ke atas kereta. Malin, si kusir Bendi juga sudah sadarkan diri dan duduk menjelepok di tanah sambil mengurut-ngurut tulang iganya yang patah dan merintih kesakitan. Wiro memeriksa keadaan kusir Bendi ini, mengurut dadanya di beberapa bagian, lalu memberikan sebutir pil. Kalau saja dia dulu sudah mempelajari ilmu pengobatan pada Kiai Bangkalan, pastilah dalam waktu yang singkat dia sanggup mengobati penderitaan pagar alam dan si kusir Bendi. "Kalau aku boleh tanya, urusan apakah yang telah membuatmu sampai menginjakan kaki di Pulau Andalas ini?" tanya pagar alam. Hanya sekedar ingin berkelana saja," jawab Wiro tak mau menerangkan maksud perjalanannya. Tapi kemudian dia ingat, tanpa mencari keterangan dan dari penduduk setempat, tak mungkin perjalanannya mencari pembunuh Kiai Bangkalan akan mudah dilakukan. Maka bertanyalah pendekar 212. "Aku berniat pergi ke Bukit Tambun Tulang. Mungkin kau bisa memberi petunjuk jalan mana yang mesti ku tempuh agar bisa lekas sampai di situ." Pagar alam, Maya, dan si kusir Bendi sama-sama terkejut. "Kamu pergi ke Tambun Tulang, Wiro? Kenapa semua yang ada di sana terkejut?" Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.